Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang teori pilihan rasional. Pembahasan yang pertama yaitu apa sih pengertian pilihan rasional itu? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat dari James S. Goleman yang menjelaskan fenomena sosial sebagai hasil dari tindakan individu yang berorientasi pada tujuan, di mana setiap individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas mereka dalam situasi tertentu. Yang kedua, Anthony Downs, dalam konteks ilmu politik, teori pilihan rasional menyatakan bahwa perilaku politik sebagai memilih kandidat dilakukan oleh individu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan pribadi berdasarkan kalkulasi rasional atas informasi yang tersedia. Jadi dia itu melakukan tindakan untuk kepentingan dirinya ya. Setelah itu pendapat dari Gerd Becker, teori pilihan rasional melihat semua perilaku manusia, termasuk yang berada di luar bidang ekonomi, sebagai hasil keputusan yang diambil individu, serta mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap alternatif yang ada. Jadi dia berpikirnya tindakan dia itu harus ada manfaatnya untuk diri dia sendiri dan biaya yang terjangkau gitu. Terus dari Anthony Downs, teorinya itu menegaskan bahwa tindakan sosial dapat dipahami melalui maksud individu yang masuk akal, di mana individu memiliki alasan yang logis untuk memilih satu tindakan dibandingkan yang lain. Jadi setiap yang dia lakukan itu harus masuk akal dan juga bermanfaat untuk dirinya. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diambil intinya dari pengertian teori pilihan rasional ya, yaitu teori pilihan rasional adalah salah satu teori dalam ilmu sosial, terutama sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik yang menjelaskan perilaku manusia berdasarkan asumsi bahwa individu membuat keputusan secara rasional untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Tindakannya untuk kebutuhan diri sendiri, untuk manfaat diri sendiri. Tokoh yang mencetuskan teori pilihan rasional ini itu ada 4. Yang pertama, Adam Smith, yaitu saat di ekonomi klasik ya. Dasar pemikirannya tentang individu yang mengejar kepentingan sendiri. Jadi dia tidak memikirkan kepentingan orang lain. Pokoknya dia untung, ya dia pakai itu. Terus yang kedua, Max Weber menyinggung tentang rasionalitas dalam tindakan sosial. Yang ketiga, James Goleman mengembangkan teori pilihan rasional dalam sosiologi, menjelaskan interaksi sosial adalah hasil kalkulasi individu. Yang keempat, Gary Becker menerapkan dalam bidang ekonomi keluarga, kriminalitas, pendidikan, dan sebagainya. Konteks lahirnya teori pilihan rasional. Konteks lahirnya itu muncul dari perkembangan ilmu sosial dan ekonomi modern, khususnya dari keinginan para ilmuwan untuk menjelaskan perilaku manusia secara logis, sistematis, dan dapat diprediksi. Konteks lahirnya yang pertama dipengaruhi dari pemikiran ekonomi klasik. Berakar dari pemikiran para ekonom seperti Adam Smith tadi ya, yang memperkenalkan gagasan tentang manusia sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi untuk memaksimalkan keuntungan. Ekonomi klasik ini diasumsikan bahwa individu membuat pilihan secara rasional dengan mempertimbangkan untung dan rugi dari setiap tindakannya. Dia mencari keuntungan dan kerugian apa yang dilakukan. Pokoknya harus untung untuk dirinya ya. Terus yang kedua, kebutuhan menjelaskan perilaku sosial secara ilmiah. Di abad ke-20 itu, ilmu sosial terutama sosiologi dan juga ilmu politik berusaha menemukan cara untuk menjelaskan perilaku manusia dengan model yang dapat diuji seperti di ilmu alam.
RCT lahir. RCT itu teori pilihan rasional itu ya, lahir sebagai pendekatan yang mencoba memformulasikan perilaku sosial melalui perhitungan rasional individu, bukan sekedar norma atau nilai budaya. Jadi bukan ikut-ikut budaya ya, bukan ikut adat, tapi keadaan individunya seperti apa gitu. Yang ketiga, kritik terhadap teori struktural sampai juga fungsional. Sebelum teori rasional itu berkembang ya, teori dominan dalam sosiologi adalah struktural fungsionalisme yang lebih fokus pada stabilitas sistem sosial. Jadi teori pilihan rasional itu sebagai kritik terhadap pendekatan makro yang dianggap terlalu menekankan struktur dan mengabaikan agensi individu. Pilihan rasional ini menggeser fokus dari struktur sosial ke keputusan individu. Yang keempat, perkembangan ilmu politik dan teori pilihan publik. Di bidang ilmu politik, teori dipengaruhi oleh pemikiran dari Anthony Downs, yaitu teori ekonomi demokrasi, dan juga James Burhanan, yaitu teori pilihan publik. Mereka itu menggunakan pendekatan ekonomi untuk menjelaskan fenomena politik kayak pemilu, perilaku birokrat, dan juga kebijakan publik. Yang terakhir ini adalah pendekatan interdisipliner. Teori pilihan rasional itu menggabungkan sosiologi, ekonomi, ilmu politik, bahkan psikologi dalam menjelaskan keputusan manusia. Fokusnya itu pada individu sebagai agen yang mempertimbangkan berbagai alternatif dan juga memilih yang paling menguntungkan sesuai dengan kepentingannya. Jadi dia tuh mencari yang lebih untung, yang bisa bermanfaat buat dirinya sendiri ya. Terus ada konsep dasar teori. Yang pertama itu individu sebagai aktor rasional. Setiap individu itu dianggap sebagai agen yang mampu berpikir secara logis. Mereka itu membuat keputusan berdasarkan untung dan juga ruginya mereka. Yang kedua itu tujuan dan preferensi. Setiap individu memiliki tujuan logis atau ada keinginan yang ingin dicapai kan setiap orang itu. Terus hal yang diinginkan itu dianggap stabil, maksudnya itu tidak berubah-ubah gitu secara tiba-tiba. Terus yang ketiga, pertimbangan biaya dan juga manfaatnya. Individu itu sebelum bertindak menimbung apakah tindakan tersebut lebih banyak memberikan manfaat atau malah kerugian. Jadi mereka berpikir tentang manfaat, untung dan rugi tadi. Yang keempat itu pilihan dilakukan secara sadar. Maksudnya mereka memilih itu secara sadar ya, dan menerima konsekuensi dari pilihannya sendiri. Yang kelima, optimalisasi atau memilih yang terbaik. Dari berbagai pilihan yang ada ya, individu itu akan memilih opsi yang dianggapnya paling optimal atau paling terbaik. Mesti orang akan memilih kalau ada yang terbaik, kenapa nggak dipilih gitu. Mesti mereka mencari yang paling terbaik dan juga untung bagi mereka. Terus yang keenam, agregasi sosial. Keputusan individu itu jika digabung dapat membentuk fenomena sosial yang lebih besar, kayak pasar, organisasi politik kayak gitu. Yang ketujuh, konsekuensi sebagai dasar keputusan. Fokusnya itu bukan pada niat, tapi pada akibat yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan. Orang akan memilih cara bertindak yang diyakini membawa hasil terbaik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Setelahnya akan dilanjutkan oleh Diki. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Diki Maulana Firmansyah. Saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap teori. Nah, kritik terhadap teori ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu reduksional. Reduksional ini menyederhanakan manusia hanya sebagai homo economicus yang selalu rasional, padahal realitasnya manusia sering emosional, altruistik, atau dipengaruhi nilai moral. Seperti halnya seorang ibu rumah tangga yang memilih membeli sayur di pedagang langganannya.
meskipun lebih mahal dibanding supermarket karena ia merasa kasihan kepada pedagang tersebut dan sudah akrab secara emosional. Nah, menurut teori rasional murni ini, ibu itu seharusnya membeli di tempat termurah, tetapi kenyataannya ada faktor emosi, nilai moral, dan solidaritas. Nah, teori ini menganggap manusia selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan, padahal dalam kenyataannya manusia juga dipengaruhi oleh emosi, rasa peduli pada orang lain, nilai, agama, dan moral. Yang kedua yaitu mengabaikan norma dan nilai agama, etika, dan tradisi tidak dipengaruhi dalam kerangka rasionalitas murni. Nah, tindakan manusia ini tidak semata-mata berdasarkan logika untung rugi, tetapi juga berdasarkan norma agama, etika, dan tradisi. Hal ini sering tidak masuk dalam model teori rasionalitas murni. Contohnya seperti di beberapa daerah, orang memilih menyumbang untuk kegiatan keagamaan atau adat meskipun secara ekonomi tidak menguntungkan bagi dirinya. Nah, teori rasional murni ini menganggap hal tersebut tidak logis, padahal bagi masyarakat tindakan ini adalah kewajiban moral atau agama. Yang ketiga yaitu terlalu individualistik, yang mana kepentingan masyarakat dan keadilan sosial kurang diperhatikan. Nah, fokus teori ini lebih pada individu, bukan pada kepentingan kolektif masyarakat. Akibatnya aspek solidaritas dan keadilan sering musnah atau hilang. Contohnya seperti seorang pengusaha besar memilih menutup pabriknya demi memaksimalkan keuntungan pribadi dan memindahkannya ke luar negeri. Ia tidak memperhitungkan nasib ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Nah, dalam pandangan teori rasional ini, keputusan ini wajar untuk keuntungan individu namun mengabaikan kepentingan kolektif. Yang keempat yaitu prediksi sering tidak akurat karena perilaku manusia tidak selalu logis dan bisa dipengaruhi faktor spiritual, budaya, dan psikologis. Karena manusia memiliki berbagai latar belakang nilai, budaya, dan kondisi psikologis, maka hasil prediksi teori ini sering kali tidak akurat dengan kenyataannya. Seperti contoh, sebuah lembaga survei memprediksi calon A akan memenangkan pemilu karena programnya paling menguntungkan bagi pemilih, dan ternyata calon B menang karena faktor karisma, agama, atau budaya yang tak terhitung dalam model rasional. Nah, hal ini menunjukkan bahwa prediksi teori ini sering meleset karena manusia tidak memilih berdasarkan untung ruginya saja. Kemudian penerapan teori. Penerapan teori ini awalnya banyak digunakan dalam ilmu ekonomi untuk memodelkan perilaku konsumen. Namun seiring berjalannya waktu, penerapan meluas ke berbagai disiplin ilmu lain seperti halnya sosiologi, kriminologi, ilmu politik. Nah, yang pertama yaitu sosiologi, menjelaskan fenomena sosial melalui tindakan individu, misalnya dalam konteks politik. Teori ini digunakan untuk menganalisis mengapa pemilih memilih calon tertentu, karena mereka menganggap calon tersebut akan memberikan manfaat terbesar bagi mereka. Contohnya seperti seorang pemilih memilih calon wali kota karena percaya calon itu akan memberikan beasiswa anaknya. Dia tidak memilih calon lain meski programnya lebih luas. Ini termasuk contoh kalkulasi untung rugi dalam perilaku sosial atau politik. Nah, teori ini membantu memahami perilaku masyarakat dengan melihat motivasi individu. Dalam politik ini, orang memilih kandidat yang dianggap paling menguntungkan mereka. Yang kedua yaitu kriminologi, yang mana menganalisis mengapa seseorang melakukan tindakan kejahatan. Pelaku ini dianggap secara rasional mempertimbangkan keuntungan, misalnya uang hasil curian, dan resiko, misalnya seperti hukuman penjara, dari tindakan mereka. Contohnya seperti seseorang mencuri karena menghitung peluang tertangkap kecil, sedangkan hasil curiannya besar. Walau salah secara moral, menurut teori ini dia tetap dianggap melakukan perhitungan rasional. Nah, teori ini menjelaskan tindak kriminal sebagai hasil perhitungan untung rugi oleh pelaku, bukan semata-mata karena faktor keturunan atau lingkungan.
kepentingan. Yang ketiga yaitu ilmu politik, yang mana digunakan untuk menganalisis partisipasi politik, perilaku pemilih, dan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Contohnya seperti anggota DPR memilih mendukung undang-undang tertentu karena partainya menjadikan posisi strategis atau dana aspirasi. Nah, kemudian itu diambil setelah menimbang untung rugi politik. Dalam ilmu politik, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana individu mengambil keputusan politik, memilih partai, dan menentukan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Maka dari itu, teori ini yang awalnya hanya digunakan di bidang ekonomi, ternyata bisa diaplikasikan di berbagai disiplin ilmu sosial lain. Namun, kelemahannya adalah terlalu menyederhanakan manusia sebagai makhluk rasional dan individual, serta mengabaikan norma, nilai budaya, dan faktor psikologis. Nah, berikut ini contoh-contoh teori pilihan rasional yang diterapkan dalam berbagai bidang tertentu. Yang pertama yaitu bidang sosial. Contohnya seperti seorang mahasiswa memilih ikut organisasi kampus tertentu karena organisasi tersebut memberikan peluang, relasi, pengalaman, dan sertifikat yang bisa mendukung karirnya di masa depan. Dan ada pula mahasiswa tidak ikut organisasi lain karena merasa waktu dan manfaatnya lebih kecil. Nah, ini contoh pertimbangan untung rugi dalam ranah sosial. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Contohnya seperti konsumen memilih membeli produk A yang lebih mahal tetapi tahan lama daripada produk B yang murah namun cepat rusak. Nah, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan biaya jangka panjang dan kualitas. Ini menunjukkan perhitungan rasional dalam bentuk konsumsi. Nah, yang ketiga yaitu bidang kriminalitas. Contohnya seperti seseorang yang memutuskan mencuri karena menghitung bahwa peluang tertangkap sangat kecil, sementara keuntungan dari pencurian itu besar dan cepat. Walaupun salah secara moral, tetap masuk ke analisis rasional menurut teori pemilihan rasional. Maka dari itu, pelaku kejahatan juga bisa melakukan kalkulasi untung rugi. Meskipun tindakannya salah secara moral, namun teorinya hanya menjelaskan perilaku, bukan membenarkannya. Yang keempat yaitu bidang pendidikan. Contohnya itu seperti seorang mahasiswa memilih kuliah di jurusan kedokteran, walaupun biayanya itu tinggi karena memperkirakan peluang kerja dan pendapatannya di masa depan jauh lebih besar dibanding jurusan lain. Nah, ini mencontohkan kalkulasi rasional dalam bentuk pendidikan. Nah, berdasarkan Al-Quran, Islam mengakui akal sebagai anugerah untuk memilih dengan bijak, tetapi keputusan tidak boleh hanya berlandaskan kepentingan duniawi. Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri maupun akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Islam mengajarkan keseimbangan antara manfaat duniawi dan orientasi ukhrawi. Kemudian, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang menegaskan bahwa pilihan rasional tidak boleh melanggar prinsip keadilan. Nah, di sini kita diajarkan untuk menyeimbangkan manfaat dunia dan akhirat. Quran Surat Al-Qasas tadi, serta tidak melanggar prinsip keadilan dalam mengambil keputusan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dengan kata lain, Islam mengakui pentingnya berpikir rasional, tetapi keputusan harus tetap berlandaskan nilai moral, etika, dan keadilan. Kemudian berdasarkan hadis bahwa sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Islam menilai rasionalitas tidak hanya pada hasil dan manfaat, tetapi juga pada niat yang melandasi perbuatan. Jadi dalam perspektif Islam, keputusan rasional tidak cukup dinilai dari keuntungan materi atau hasilnya saja, tetapi juga harus didasari niat yang baik dan benar.
Nah, kemudian tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang mana maksud tersebut, hadis tersebut itu melengkapi rasionalitas dan solidaritas sosial. Hadis ini menekankan pentingnya solidaritas sosial, yang berarti pilihan yang rasional menurut Islam tidak boleh egois, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan orang lain dan kebaikan bersama. Kesimpulannya, Islam mengajarkan bahwa rasionalitas harus dilengkapi dengan moralitas, niat yang baik, serta kepedulian sosial. Dengan begitu, seseorang bukan hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat dan adil bagi orang lain. Sekian, kami menyadari bahwa presentasi kami banyak kekurangan dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.